Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizaldi Maulana. Saya dari kelas 12 IPS 3. Nah, sekarang saya akan membuat kultum dengan bertemakan peran remaja dalam kebangkitan Islam. Nah, masa muda atau usia remaja adalah saat-saat orang-orang mulai mengenal dan merasakan manisnya dunia. Pada fase ini, banyak pemuda lalai dan lupa. Jauh sekali lintas pikiran akan kematian ada di benak mereka. Apalagi bagi mereka orang-orang kaya memiliki fasilitas hidup yang dijamin orang tua, mobil yang bagus, uang saku yang cukup, tempat tinggal yang baik, dan kenikmatan lainnya. Maka pemuda ini merasa bahwa ia adalah raja. Media sosial belakangan ini kerap diisi generasi muda yang suka pamer kekayaan. Bahkan tak luput juga ramai diisi aksi unjuk isi saldo rekening dari kalangan selebritis tanah air. Jika kita menilik sejarah, di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang kaya, berpenampilan rupawan, dan biasa dengan kenikmatan dunia. Ia adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang menukilkan kesan pertama Al-Bara bin Azib. Ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umar tiba di Madinah, ia berkata, "Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga." Nah, ia adalah di antara pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Mekah. Kemudian ketika Islam datang, ia jual dunianya dengan kekalnya kebahagiaan di akhirat. Nah, Rasulullah bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umar." Nah, Mus'ab bin Umar yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu hammer, penggemar pesta dan nyanyian. Allah beri cahaya di hatinya, sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang, manakah ajaran seorang nabi dan mana yang hanya warisan nenek moyang semata. Dengan sendirinya, ia bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk agama Islam. Ia mendatangi Rasulullah di rumah Al-Arqam dan menanyakan keimanannya. Kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat yang lain untuk menghindari intimidasi kafir Quraisy. Dalam keadaan sulit tersebut, ia tetap harus menghadiri majelis Rasulullah untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru ia peluk. Hingga akhirnya ia menjadi salah satu seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Kemudian Rasulullah mengutusnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Mus'ab bin Umar adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan sehingga Rasulullah mengutusnya untuk mendakwai penduduk Yathrib, Madinah. Saat datang di Madinah, Mus'ab tinggal di tempat Asyad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut, termasuk tokoh utama di Madinah semisal Sa'ad bin Mu'ad. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama Allah ini. Hal ini menunjukkan setelah taufik dari Allah akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umar dan pemahamannya yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah, baiknya secara penyampaiannya dan kecerdasannya dalam berargumentasi, serta jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru. Karena taufik dari Allah, kemudian buah dakwah Mus'ab, Madinah pun menjadi tempat pilihan Rasulullah dan para sahabatnya hijrah. Dan kemudian kota itu dikenal dengan kota Nabi Muhammad, Madinah An-Nabawiyah. Nah, perubahan yang terjadi pada diri seorang Mus'ab bin Umar tak luput dari kekuatan akidah Islam. Keimanan yang menghujam di dalam jiwa telah menjadikan sosok Mus'ab pantang menyerah menghadapi berbagai kezaliman yang ditimpakan. Berbicara tentang perubahan tentunya tidak terlepas dari sebuah proses. Perubahan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh setiap individu, apalagi bagi seorang remaja ya maksudnya teh, yang tentunya mengarah pada hal yang positif, maju menuju ke arah yang lebih baik. Nah, suksesnya perubahan tentu sangat bergantung pada siapa yang berani mulainya. Jadi butuh seorang pelopor yang harus menjadi tonggak utama gitu terjadinya sebuah perubahan. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.